Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian? Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, selesai. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Bapak akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Dari absen pertama. Absen pertama ada Muhammad Firman Maulana, hadir. Kemudian ada Firdaus Hilmi, hadir. Eko Wirahadi Utomo, Husna Nur Aini, Muhammad Diuno, Muhammad Jafar, kemudian ada Tri Cahyono. Baik, saya kira semuanya lengkap ya. Kemudian di sini Bapak akan menyampaikan materi tentang cerita rakyat atau hikayat. Apakah ada yang sudah tahu apa itu cerita rakyat atau hikayat? Yang pertama ada pengertian cerita rakyat. Cerita rakyat atau hikayat merupakan cerita Melayu klasik yang menonjolkan unsur pencitraan, berciri kemustahilan dan kesaktian dari para tokoh-tokohnya. Itu poin yang pertama, ada pengertian cerita rakyat. Kemudian poin yang kedua ada karakteristik cerita rakyat atau hikayat. Karakteristik cerita rakyat yang pertama ada kemustahilan. Kemustahilan dari dalam teks, baik dari segi bahasa maupun dari segi cerita, berarti kemustahilan itu tidak logis atau tidak bisa dinalar oleh akal pikiran kita masing-masing. Itu karakteristik yang pertama, ada kemustahilan. Yang kedua ada kesaktian. Kesaktian ini dalam cerita hikayat atau cerita rakyat, kesaktian ini biasanya diceritakan dari para tokoh utamanya. Tokoh utamanya itu biasanya dia mempunyai kesaktian yang lebih daripada musuh-musuhnya. Kemudian karakteristik yang ketiga ada anonim. Anonim berarti tidak diketahui secara jelas nama pencerita atau nama pengarangnya. Bahkan cerita disampaikan secara lisan. Pada zaman dahulu mereka mempercayai bahwa cerita yang disampaikan adalah nyata dan tidak ada yang sengaja mengarangnya. Kurang lebih begitu. Kemudian ciri yang keempat ada istana sentris. Istana sentris ini karakteristiknya biasanya
cerita rakyat atau hikayat seringkali bertema atau berlatar belakang pada kerajaan-kerajaan terlebih dahulu. Itu poin yang kedua, ada karakteristik. Kemudian yang ketiga, poin yang ketiga ada nilai-nilai dalam cerita rakyat. Yang pertama ada nilai-nilai moral, ada nilai-nilai sosial, ada nilai agama, ada nilai kebudayaan, dan nilai pendidikan. Di sini Bapak, poin yang ketiga, tadi nilai-nilai yang terkandung dalam cerita rakyat. Kemudian ada cerita rakyat atau hikayat Raja Donan. Di sini Bapak akan menceritakan kembali ya teks hikayat atau cerita rakyat Raja Donan. Tersebutlah cerita seorang raja yang terlalu besar kerajaannya. Negeri itu bernama Mandi Angin. Baginda bernama Raja Besar. Istri Baginda bernama Tuan Putri Lindungan Bulan. Sayang, Baginda tidak mempunyai putra. Maka mulailah Baginda berkaul, berniat serta memberi kepada fakir miskin. Selang beberapa lama, Putri Lindungan Bulan hamil. Maka Baginda minta pada 7 ahli untuk meramal putra Baginda yang masih dalam kandungan sang putri. Sangat malang tidak berbau. Ketujuh ahli nujum itu menaruh khianat pada raja dan mengatakan bahwa jika putra Baginda ditaruh ke dalam negeri, negeri itu pasti akan binasa. Itulah sebabnya apabila Raja Donan dilahirkan akan dihanyutkan ke dalam laut. Karena kelahirannya yang luar biasa bersama dengan 9 pedang dan 9 keris tidak dapat menghilangkan rasa bimbang Baginda Raja Donan. Tersebut pula perkataan bendahara tua Abang Baginda yang tinggal di muara sungai. Abang Baginda Raja yang tinggal di muara sungai. Bendahara seolah-olah mengetahui nasib yang menimpa anak saudaranya dan memohon kepada Sang Pencipta supaya anak saudaranya itu terdampar ke tempat Abang Baginda tersebut. Hal itu benar-benar terjadi. Tetapi apabila anak itu sudah naik ke perahu itu terhanyut, maka perahu itu akan hanyut pula ke laut. Setahun lamanya Raja Donan sudah pandai berkata. Ia masih belum bisa kembali ke tempat tinggalnya. Pada suatu hari, perahu mereka berjumpa dengan angkatan laut Raja Camar yang meminta bea cukai kerajaan dari mereka. Raja Donan tidak mau membayar cukai tersebut, maka terjadilah perang. Kemudian Raja Camar itu tewas. Adik perempuannya menjadi sahabat Raja Donan, ikut Raja Donan karena rajanya sudah tewas. Dibawa selama perjalanan, selang beberapa lama antaranya, datang pula kapal Raja Pertukal memintai cukai kepada Raja Donan. Raja Donan menolak membayar cukai yang diminta oleh Raja Pertukai, maka terjadi peperangan lagi. Kemudian dalam peperangan ini Raja Pertukai juga meninggal. Adik perempuannya
dibujuk mengikuti pengembara bersama-sama. Selesai. Itu kurang lebihnya teks cerita rakyat atau cerita hikayat Raja Donan pada zaman dulu. Kurang lebihnya materi seperti itu, semoga bisa dipahami ya. Kemudian di sini saya membawa media cerita rakyat. Nanti saya akan membagi kelas menjadi 3 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Misal kelompok 1 nanti akan, di sini kan ada acak ya. Ada sebuah tulisan tapi masih acak, kata-kata tapi masih acak. Nanti dari masing-masing kelompok akan menyusun misal begini ya. Nanti kan ini kan ada sangkuriang gitu. Nah, nanti dari kelompok kalian akan menceritakan ulang cerita rakyat Sangkuriang, kurang lebihnya begitu. Lah, karena di sini waktunya sangat mepet, saya kira mata pelajaran pada pagi hari ini bisa dipahami ya. Nanti untuk pertemuan yang akan datang, kalian masing-masing akan mendapat kelompok dan masing-masing kelompok tersebut akan membacakan cerita rakyatnya ke depan. Kurang lebihnya seperti itu. Apabila ada kesalahan dalam pertemuan kali ini, mohon dimaafkan. Saya cukupkan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.